Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD, selaku dosen mata kuliah penelitian linguistik. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Cherry Dwi Handayani, yang kedua Ivana Mulia Agustina, yang ketiga Faula Maulida. Pada bab 5 ini, materi yang akan kami presentasikan mengenai perencanaan dan persiapan penelitian sastra. Silakan disimak video presentasi kami beserta PowerPoint yang kami berikan terlebih dahulu. Saya, Faula Maulida, akan menjelaskan materi pada slide langkah-langkah pokok penelitian, yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian disiapkan pada tahap perencanaan setelah peneliti sudah mendapatkan masalah. Selain istilah rancangan penelitian, sering pula dipergunakan istilah research design, proposal penelitian, dan usulan penelitian. Dalam istilah yang berbeda-beda itu, mengandung hal-hal yang sama, yaitu suatu uraian tentang berbagai hal yang akan dikerjakan oleh peneliti ketika sedang melaksanakan suatu penelitian. Ada beberapa pendapat pakar tentang langkah-langkah dalam penelitian. Menurut Ari Kunto tahun 2006 membagi penelitian dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, memilih masalah. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan masalah. Yang keempat, memilih pendekatan. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan. Berikut dari 8 tahap tersebut dapat dijelaskan. Yang pertama, memilih masalah. Banyaknya masalah penelitian yang sering ditemukan seringkali membuat seorang peneliti harus memilih masalah penelitian yang paling layak di antara beberapa masalah lainnya. Hal yang penting dijadikan pegangan dalam memilih masalah penelitian adalah keputusan dan penentuan terakhir yang terletak pada peneliti itu sendiri. Sebelum memilih masalah, terlebih dahulu peneliti harus menentukan topik penelitian. Pertimbangan dalam memilih masalah penelitian agar masalah yang dipilih layak dan relevan untuk diteliti yaitu harus dalam masih keadaan baru. Baru dalam hal ini adalah masalah tersebut belum pernah diungkap atau diteliti oleh orang lain dan topik masih hangat di masyarakat, sehingga tidak sia-sia usaha yang dilakukan. Sebelum menentukan masalah, peneliti harus banyak membaca jurnal-jurnal penelitian maupun media elektronik. Selanjutnya, penelitian harus aktual, berarti masalah yang diteliti tersebut benar-benar terjadi di masyarakat. Selanjutnya, harus praktis. Masalah penelitian yang diteliti harus mempunyai nilai yang praktis. Artinya, hasil penelitian harus bermanfaat terhadap kegiatan praktis, bukan suatu pemborosan atau penghamburan sumber daya tanpa manfaat praktis yang bermakna. Selanjutnya, harus memadai. Masalah penelitian harus dibatasi ruang lingkupnya, tidak terlalu luas tetapi juga tidak terlalu sempit. Masalah yang terlalu luas akan memberikan hasil yang kurang jelas. Sebaliknya, masalah penelitian yang terlalu sempit akan memberikan hasil yang kurang berbobot. Selanjutnya, harus sesuai dengan kemampuan peneliti. Seseorang yang akan melakukan penelitian harus mempunyai kemampuan penelitian dan kemampuan di bidang yang akan diteliti. Jika tidak, hasilnya pun kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah maupun praktis. Seluruh proses pencarian masalah penelitian adalah suatu langkah yang penting untuk menjadi seorang yang profesional, sehingga hasil yang ia capai dapat memberi penelitian dan dapat mendukung profesinya berupa pengalaman yang berharga. Memperoleh informasi dan pengetahuan untuk memilih suatu masalah yang spesifik dalam penelitiannya yaitu harus mengidentifikasi lingkup masalah, bekerja pada suatu tim proyek penelitian, membaca literatur-literatur, dan yang terakhir adalah meneliti teori-teori yang sudah ada. Secara sederhana, teori adalah penjelasan peristiwa fisik maupun perilaku.
Ada beberapa keuntungan melakukan penelitian teoritis dalam pendidikan. Pertama, teori cenderung memfokuskan arah penelitian. Yang kedua, teori dapat memberikan dasar rasional yang digunakan untuk menjelaskan hasil-hasil penelitian. Selanjutnya, menurut Arikunto tahun 2006, yang kedua yaitu studi pendahuluan. Studi pendahuluan adalah studi yang dilakukan untuk mempertajam arah studi utama. Studi pendahuluan dilakukan karena kelayakan penelitian berkenaan dengan prosedur penelitian dan hal lainnya masih belum jelas. Studi pendahuluan bisa saja mengubah arah penelitian yang telah disusun di dalam proposal. Studi pendahuluan bisa saja mengubah arah penelitian yang telah disusun di dalam proposal. Dengan begitu, studi pendahuluan bisa saja menghasilkan perubahan prosedur penelitian, meningkatkan pengukuran, meningkatkan kepercayaan asumsi, dan desain yang lebih mantap dari studi utama. Selanjutnya yang ketiga, yaitu merumuskan masalah. Rumusan masalah adalah jantung dari penelitian yang harus dijadikan pijakan ketika seorang peneliti kehilangan jejak selama penelitian dan proses penulisan selanjutnya. Dasar menentukan pada alasan yang ingin dicapai peneliti melalui pencarian penelitiannya. Rumusan masalah bisa dikatakan sebagai tulisan singkat, berupa pertanyaan yang biasanya terletak di awal laporan penelitian atau proposal penelitian, yang terletak setelah latar belakang dan kemudian dijelaskan dalam laporan tersebut. Rumusan masalah dipergunakan untuk memberikan penjelasan terkait masalah atau isu yang sedang akan dikaji dalam suatu penelitian, di mana untuk pernyataan masalah penelitian yang memadai adalah salah satu bagian terpenting dari penelitian. Selanjutnya, yang keempat adalah memilih pendekatan. Saat melakukan sebuah penelitian, dibutuhkan yang namanya pendekatan penelitian guna membantu peneliti dalam menjawab permasalahan yang diangkat. Memilih pendekatan penelitian yang tepat menjadi suatu hal yang bisa dibilang cukup susah mengingat akan menentukan kualitas hasil penelitian ditulis. Dalam memilihnya disarankan jika sudah mengetahui beberapa jenis pendekatan penelitian dan memahami betul perbedaan di antara masing-masing pendekatan. Hal ini berguna untuk memudahkan dalam mencocokkan jenis pendekatan dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Selanjutnya yang kelima, mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket, perangkat tes, wawancara, observasi, skala, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keenam adalah analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, melakukan pembersihan data, mentransformasi data, membuat model data untuk menemukan informasi penting dari data tersebut. Terdapat beberapa jenis analisis data yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis secara sistematis yang tidak menggunakan model matematika atau statistika. Sedangkan analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan model matematika atau statistika dalam proses datanya. Hasil analisis biasanya berupa angka-angka yang akan disajikan dan diuraikan oleh peneliti tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Kesimpulan menjadi bagian sangat penting dari setiap karya tulis ilmiah.
Tujuan penarikan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya yang terakhir adalah menyusun laporan. Laporan penelitian adalah tahap akhir proses penelitian, di mana peneliti menuliskan dan menyampaikan hasil risetnya dalam bentuk karya ilmiah. Sebagaimana yang telah disinggung di awal, laporan penelitian memiliki cakupan yang sangat luas. Secara umum, laporan penelitian terdiri atas 3 bagian besar, yaitu ada pendahuluan yang terdiri dari halaman, judul, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Yang kedua ada isi, yang terdiri dari pendahuluan, kerangka teori, metode penelitian, pelaksanaan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, juga kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada penutup, yang terdiri dari lampiran, indeks, dan daftar pustaka. Baik, selanjutnya slide-nya akan dibacakan oleh teman saya. 2. Masalah dalam penelitian sastra. Jabrohim mengatakan, penelitian baru dapat dikerjakan jika terdapat masalah. Artinya, ada sesuatu yang perlu dipecahkan. Masalah untuk penelitian sastra dapat ditemukan dalam karya sastra, pengarang, pembaca, penerbit, dan dunia sosial yang berkaitan dengan karya sastra. Untuk menemukan masalah, seorang peneliti harus jeli dan terlatih kepekaannya. Kepekaannya seorang peneliti sastra terhadap masalah yang akan diteliti dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. A. Spesialisasi. Keahlian seseorang dalam bidang sastra menyebabkan seseorang menjadi peka terhadap masalah sastra. B. Program akademis. Seseorang yang berpendidikan akademis dalam bidang sastra akan memiliki pengetahuan teoristis dan praktis mengenai kesastraan. Di samping itu, mereka telah terbiasa berdaya nalar tinggi sehingga mampu mempertanyakan kondisi dan pengembangan sastra dengan masalah-masalah yang mungkin timbul. 3. Komponen rancangan ilmiah. Model rancangan ilmiah penelitian dapat dibuat dalam berbagai jenis sesuai dengan selera tradisi instansi atau lembaga masing-masing. Akan tetapi, secara prinsip harus mengandung komponen-komponen tertentu untuk sebuah rancangan penelitian. Komponen-komponen yang harus diterapkan dalam sebuah penelitian terdiri atas latar belakang masalah, tujuan, manfaat, metodologi, tinjauan pustaka, landasan teori, teknik analisis, dan daftar pustaka. B. Pemilihan masalah atau objek penelitian. 1. Identifikasi masalah penelitian. Jabrohim mengatakan penelitian dianggap penting dan dapat dilakukan jika terdapat permasalahan penelitian. Masalah diartikan sebagai suatu situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Masalah penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu persoalan atau kesenjangan yang mungkin dapat menuntun peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Adanya kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu mengapa kesenjangan terjadi, dan dari pertanyaan inilah permasalahan penelitian dapat dikembangkan. Pertanyaan selanjutnya ialah, apakah setiap kesenjangan dapat dikembangkan menjadi permasalahan penelitian? Jawabannya ternyata tidak semuanya. Ada kondisi-kondisi lain yang perlu dipenuhi. Dari uraian di atas dapat dirangkum adanya suatu kondisi problematik tertentu yang menandakan suatu penelitian dapat dikembangkan, yaitu A. Adanya kesenjangan dari yang seharusnya teori maupun fakta empirik temuan penelitian terdahulu dengan kenyataan sekarang yang dihadapi. B. Dari kesenjangan tersebut dapat dikembangkan pertanyaan mengapa kesenjangan itu terjadi. C. Pertanyaan tersebut memungkinkan untuk dijawab dan jawabannya lebih dari satu kemungkinan. Sebelum menetapkan berbagai identifikasi masalah, kesenjangan atau problematik yang akan dibahas diuraikan dulu sebagai latar belakang masalah. 2.
Latar belakang masalah penelitian. Jabrohi mengatakan bahwa latar belakang suatu penelitian memiliki peranan untuk A. Menjelaskan situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut. B. Menguraikan kesenjangan-kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek, rencana dengan pelaksanaan, dan kesenjangan lainnya yang ada. C. Menceritakan apa yang mendorong seorang peneliti untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. D. Menjelaskan tentang alasan-alasan penting dan bagaimana menariknya masalah untuk diteliti dalam jangkauan kemampuan akademik, tenaga, dan waktu peneliti. Identifikasi masalah perlu memperhatikan apakah masalah atau fokus yang dipilih cukup esensial. Pentingnya nilai penelitian menduduki urutan paling utama di antara masalah-masalah yang ada. Permasalahan dalam penelitian sering disebut problema atau metode dan secara umum dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu problema deskriptif, problema komparatif, dan problema korelatif. Adapun penjelasannya yaitu problema deskriptif, problema untuk mengetahui status variabel dan mendeskripsikan fenomena tersebut sehingga lahirlah penelitian deskriptif. Problema komparatif yaitu untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Di sini peneliti berusaha mencari persamaan dan perbedaan fenomena, selanjutnya mencari arti atau manfaat dari persamaan dan perbedaan tersebut. Yang terakhir, problema asosiatif, yaitu problema untuk mencari hubungan antara dua fenomena atau variabel. Problema korelasi ada 2 macam, yaitu korelasi sejajar dan korelasi sebab akibat. Ketiga jenis permasalahan ini biasanya dijadikan dasar peneliti dalam merumuskan judul penelitian. Secara lebih operasional, permasalahan penelitian adalah suatu rumusan kalimat interogatif mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih yang belum terjawab dengan teori atau penelitian yang ada. Yang ketiga, sumber-sumber masalah penelitian. Jabrohi mengatakan bahwa masalah penelitian merupakan masalah atau isu yang menuntun pada keharusan dilaksanakannya penelitian tersebut. Masalah ini bisa muncul dari berbagai sumber. Ia bisa bersumber dari pengalaman yang pernah dirasakan peneliti dalam kehidupan pribadi atau tempat kerjanya. Ia juga bisa berasal dari perdebatan ekstensif dalam literatur. Ia juga bisa muncul dari perdebatan kebijakan di pemerintahan atau antara para eksekutif kenamaan. Intinya, sumber-sumber masalah penelitian bisa jadi sangat beragam. Berbagai sumber permasalahan penelitian dapat digali, diidentifikasi, dan dikembangkan antara lain dari A. Pengalaman pribadi setiap orang dapat diidentifikasi secara unik. Masalah dari pengalaman pribadinya dalam keseharian juga pengalaman akademik selama belajar dan mengerjakan tugas ataupun laporan. B. Lanjutan atau perluasan penelitian peneliti dapat diambil permasalahan penelitian dari hasil penelitian sebelumnya yang biasanya tercantum pada saran untuk mengembangkan atau melanjutkan penelitian tersebut. C. Sumber kepustakaan seperti buku teks, jurnal, laporan penelitian. Membaca buku teks, jurnal, maupun laporan penelitian selain dapat memperkaya khazanah pengetahuan, juga dapat dijadikan sebagai sumber bahan identifikasi masalah yang memberi rekomendasi untuk melakukan penelitian lanjutan. D. Forum pertemuan ilmiah dan diskusi hasil pertemuan ilmiah dengan orang yang lebih berpengalaman atau para pakar pada bidangnya dapat membuka wawasan dan pandangan lain untuk memperoleh identifikasi masalah yang direncanakan sebagai bahan untuk menyusun skripsi atau tesis. E. Observasi atau pengalaman langsung dalam praktik juga merupakan sumber yang masalah yang potensial dijadikan dalam merencanakan suatu penelitian. F.
Perubahan paradigma dalam pendidikan yang selalu berubah dan berkembang dari masa ke masa dalam berbagai hal seperti kurikulum, media, dan metode pembelajaran dapat dijadikan sumber berbagai identifikasi masalah untuk penelitian. G. Fenomena pendidikan dalam kelas, luar kelas, dan di masyarakat. H. Deduksi dari teori. Terdapatnya deduksi dari teori yang sudah ada ataupun merupakan cabang studi yang sedang dikembangkan. Hal-hal yang dapat dipermasalahkan dalam penelitian adalah masalah atau peluang, di mana pendefinisiannya harus jelas baik keluasannya maupun kedalamannya. 4. Ciri-ciri masalah yang baik. Pemilihan atau penetapan masalah yang dikatakan baik dalam penelitian perlu menjadi pertimbangan peneliti. Masalah dapat dikatakan baik jika memiliki A. Kontribusi. Salah satu ciri masalah yang baik adalah dapat memberi kontribusi kepada beberapa aspek. B. Orisinalitas, bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian lain. C. Pernyataan permasalahan. D. Aspek kelayakan. 5. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Rumusan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Rumusan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah penelitian menggunakan kalimat pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian menggunakan kalimat pernyataan. Tujuan penelitian yang diharapkan sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yaitu tujuan harus ada hubungannya dengan rumusan masalah. Yang kedua, tujuan penelitian dinyatakan dengan kalimat deklaratif. Yang ketiga, tujuan penelitian dikemukakan sebagai suatu yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Yang keempat, tujuan penelitian harus jelas dan tegas. Selanjutnya, fokus penelitian. Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun maksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus, yaitu pertama, menetapkan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi inklusi atau kriteria masuk keluar atau informasi baru yang diperoleh di lapangan sebagai dikemukakan Meleong tahun 2004 halaman 93-94. Dalam metode kualitatif, fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang inquiry tanpa adanya fokus penelitian. Penelitian akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian. Fokus penelitian bersifat tentatif seiring dengan perkembangan penelitian. Meleong tahun 2004 halaman 237 menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang baik. Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif bertujuan memberikan batasan dalam mengumpulkan data, sehingga dengan pembatasan ini penelitian memfokuskan penelitian terhadap masalah yang menjadi tujuan penelitian. Selain itu, fokus penelitian memiliki peranan yang penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui fokus penelitian, suatu informasi di lapangan dipilah-pilah sesuai dengan konteks permasalahan. Selanjutnya, D. Penyusunan usulan penelitian. Pertama, judul penelitian. Judul penelitian merupakan pencerminan dari tujuan penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian dirumuskan dari masalah penelitian atau dengan kata lain, tujuan penelitian itu merupakan jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Maka, judul penelitian juga mencerminkan masalah penelitian. Yang kedua, latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah, penelitian diuraikan fakta-fakta pengalaman si peneliti, hasil-hasil penelitian dari orang lain atau teori-teori yang membelakangi masalah yang ingin diteliti. Dengan uraian tentang fakta, pengalaman, dan teori tersebut, orang lain atau pihak pemberi dana atau bimbingan diyakinkan bahwa masalah yang akan diajukan tersebut cukup penting dan layak untuk diteliti. Yang ketiga, perumusan masalah penelitian. Sebelum diuraikan, proses merumuskan masalah penelitian terlebih dahulukan
Dibahas yang dimaksud dengan masalah. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara yang diinginkan atau yang disetujui, dengan yang terjadi atau faktanya. Rumusan masalah berbeda dengan identifikasi masalah. Kalau masalah yang sudah teridentifikasi merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, sementara rumusan masalah merupakan suatu kalimat pertanyaan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicarikan jawabannya. Menurut Mahdina, perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Penentuan perumusan masalah sangat penting dan berfungsi dalam penetapannya. Langkah awal yaitu untuk mengembangkan kerangka konsep. Yang kedua, prediksi keberhasilan penelitian. Yang ketiga, memilih judul dan menuliskan tujuan penelitian. Yang keempat, menilai orisinalitas studi versus plagiarisme. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian, yaitu terjawabnya masalah penelitian. Tujuan penelitian merupakan muara dari suatu penelitian. Tujuan penelitian berhubungan secara fungsional dengan rumusan masalah penelitian yang disebut secara spesifik, terbatas, dan dapat diperiksa dengan hasil penelitian. Contoh dari tujuan penelitian seperti meneliti suatu karya sastra novel yang sudah menemukan rumusan masalah yang diinginkan atau yang dituju dengan yang terjadi atau faktanya yang diteliti secara spesifik. Yang kelima, metode penelitian. Dalam bagian ini diuraikan tentang metode dan cara yang akan digunakan dalam penelitian. Oleh sebab itu, dalam uraian ini telah tercermin langkah-langkah teknis operasional penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa penelitian menggunakan istilah desain penelitian. Karena dari itu, akan tampak rancangan peneliti yang akan dilaksanakan. Beberapa peneliti lain menggunakan istilah bahan dan cara. Slide yang terakhir. Penulisan kerangka teori dan penyusunan daftar pustaka. Yang pertama, kerangka teori. Kerangka teori bermanfaat bagi peneliti dan membantu penentuan konsep-konsep. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan 1. Rancangan atau buram surat. 2. Ide atau pengertian diabstraksikan dari peristiwa konkret. Yang ketiga, gambaran mental dari objek, proses, atau apapun untuk memahami hal-hal lain. Jadi definisi ketiga adalah yang terlengkap yang memberikan gambaran wujud dan guna konsep. Jadi, konsep adalah unsur peneliti yang amat mendasar dan menentukan arah pemikir di penelitian karena menentukan penetapan variabel. Teori adalah seperangkat proposisi yang integrasi secara sintaksis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan atau menjelaskan suatu fenomena. Teori juga tidak dapat dilepaskan dari fakta ataupun data penelitian. Oleh karena itu, fakta atau data harus jelas dan aktual. Untuk kepentingan itu, penelitian harus mampu melakukan pemilihan jenis variabel yang tepat, jelas, dan akurat. Yang kedua, penyusunan daftar pustaka. Menurut Jabromi 2003 menjelaskan bahwa daftar pustaka sebaiknya dicantumkan karena bahan pustaka itu merupakan penunjang kegiatan penelitian. Tanpa bahan pustaka yang jelas dan sesuai dengan kepentingan penelitian, hasil penelitian sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penyusunan daftar pustaka dilakukan dengan ketentuan sebagai yang pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan alfabetis tanpa nomor. Yang kedua, penulisan daftar pustaka dengan spasi single space after 6 pt. Yang ketiga, mencantumkan sumber dengan nama penulis yang sama dan judul tulisan berbeda. Nama penulis ditulis lengkap. Yang keempat, jika terdapat sumber berbeda dari satu penulis pada tahun yang sama, maka di belakang tahun terbit diberi huruf A, B, C, dan seterusnya. Sekian presentasi kelompok 5. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.